Nah, ini yang baru sembuh dari fusarium atau layu. Nah, ini sudah tumbuh yang kedua. Keluar daun yang kedua. Ini tadi sudah KO, ini kena fusarium. Ini sisa-sisa fusariumnya. Nah, ini juga sudah KO, ini kena fusarium. Nah, ini mau tumbuh. Berarti ada harapan untuk sembuh. Biasanya nggak mau tumbuh, nggak mau tunas lagi, nggak mau tumbuh pupus lagi. Ini mau. Yang ini juga layu fusarium. Nah, itu sisa-sisanya hampir mati. Nah, itu tumbuh pupus baru atau daun baru. Berarti ada harapan untuk pulih atau sembuh. Nah, ini saudara pupusnya, daun barunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam tani, salam seduluran buat kagem derek konco sedoyo sing khususnya wonten Pismara. Ini ada penemuan baru dari saudara kita, khususnya yang mempunyai ide ini adalah sengaja kami datangi, dan memang ini sengaja kami uji cobakan, yang mana nantinya kalau memang betul-betul ini memang jitu dan udah terbukti, nanti bisa ini diedarkan lewat Pismara, yang mana nanti Pismara punya keunggulan obat ini untuk penanggulangan fusarium. Karena yang selama ini saya mulai tanam pisang, mulai anak-anak sampai orang tua saya belum menemukan yang namanya obat fusarium. Padahal orang tua saya dulu adalah pemain bagul pisang, itu besar di wilayah Malang Selatan. Nah, sampai sekarang, bahkan dulu Sri Mulyo sampai ada bibit pisang. Karena apa? Dari petani di sana ada yang banyak yang pisang-pisang kena fusarium, belum pernah tertanggulangi. Dan ini semoga dengan adanya ide dari kreasi dari ini bisa membantu para petani semua, dan para petani khususnya penghobi tanaman-tanaman sayur-sayuran, baik pohon pisang, yang tujuannya ini sebenarnya dari pohon pisang, untuk pohon pisang. Makanya ini masih saya uji lagi ketahanan sampai berapa mili itu maksimalnya ya. Semoga ini nanti berhasil. Saya juga Amin. mencoba, dan ini nanti bisa jadi unggulan milik Pismara. Oke. Kalau ini enggak kita manfaatkan dan tidak kita uji cobakan, nah kasihan penemuan yang bagus ini nanti akhirnya sia-sia. Ini perlu dicoba, karena saya lihat di situ ternyata pohon pisang yang sudah kena fusarium sampai batangnya sekarang, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya, dan daunnya subur. Terus tapi batangnya masih kecil, karena ini pengaruh dari ini obat ini, kayaknya ini jitu. Dan sebelum kami mengedarkan ini, mengatasnamakan Pismara, jadi betul-betul nanti bisa kita uji cobakan dan langsung ke lahan. Jadi kami nanti siap demplot dimanapun tempatnya dengan penglihat yang mau menggunakan pupuk ini, obat ini. Jadi saya siap nanti demplot, jadi nggak tanggung-tanggung nanti. Nah, seperti itu. Mbak bisa tanya Mbak ya? Iya. Tadi yang kita lihat
pisang yang sudah kena fusarium Iya. dan mau terubus lagi, Heeh. itu termasuk sudah bisa dikatakan berhasil apa masih bagaimana, Mbah? Itu udah tak katakan berhasil, tapi belum 100% berhasil. Karena apa? Belum menikmati hasil buahnya, munculnya buah. Karena takutnya dengan itu berhasil, daun juga berhasil. Nah, nantinya batangnya masih ada bercak-bercak fusarium. Tapi insya Allah itu, kalau menurut saya yakin itu berhasil. Cuma nanti mungkin itu penyangga daun batangnya itu kuat apa enggak. Karena batangnya masih tahap kecil, Pemulihan. Nah, daun sudah begitu lebatnya. Nah, ini yang kita pikirkan adalah cara ini harus dirawat betul-betul. Pisang tadi harus dirawat betul-betul, dibantu dengan pembalut. Dengan pembalut entah sak, entah gimana kalau sak, supaya apa? Bisa beradaptasi pelan-pelan. Jadi nanti batang bisa membesar pelan-pelan. Jadi nanti nggak tumbang. Kasihan kalau tumbang. Eman, betul-betul eman. Karena apa? Udah berhasil. Katakan udah berhasil. Batangnya tadinya besar, saya lihat angkup yang kering tadinya besar sekian, sekarang ya tinggal sekian. Ini tahap pemulihan, tapi di atas subur sekali. Nah, ini hasil ini ramuan, entah dinamakan apa nanti. Pismara nanti Pak Ketua nanti yang punya ide ini nanti. Entah Gus-Gus ini gimana nanti. Kita kasih nama apa? Kalau nanti. untuk penyembuhan kita sudah bisa dikatakan berhasil walaupun sekian persen. Betul. Berarti untuk penanggulangan kira-kira bagaimana, Mbah? Kalau penanggulangan ya enteng. Wong kudu sakit bisa sembuh, masa penanggulangan aja nggak bisa. Ya malah mudah. Malah mudah, Mbah. Iya, mudah. Yang sulit mulai dulu adalah kebanyakan petani pasti ditebang. Tapi sekarang ini enggak ditebang, tapi dibiarkan. Tapi untuk buahnya kemungkinan karena bekas sakit mungkin nggak bisa maksimal, tapi nggak rusak buahnya nanti, insya Allah. Cuman masih ada keuntungan, iya, karena pohon tidak jadi mati. Nah, dan yang belum kena penyakit bisa ditanggulangi, Mbah, ya? Betul. Betul. Ini nanti ini masih saya uji cobakan lagi di lapangan. Kalau masalah teknik pembuatan sudah itu kita serahkan pada ahlinya. Monggo, gitu ya. Buat teman-teman Pismara yang mau coba-coba, mau mengaplikasikan, monggo merapat ke gubuknya pembibitan di Pismara, ya. Monggo merapat. Ini dimanfaatkan betul-betul. Kita sama-sama mencoba dan kita bisa mengangkat nanti ikon-ikon daripada Pismara. Belum ketemu loh obat ini. Mulai dulu nenek moyang untuk fusarium. Belum gitu ketemu. Ya. Ini. Nah, ini semoga ini oke. Ini artinya ini hikmahnya berkali-kali kena fusarium, beli obat berkali-kali dengan harga mahal tidak berhasil, hasilnya masih nihil, akhirnya otak adik sendiri. Intinya ini hikmahnya orang nelongso. Gitu, Pak. Hikmahnya orang nelongso, nanam pisang kok kena fusarium terus. Wis otak adik akhirnya orang nelongso. Monggo merapat buat teman-teman yang ingin, yang mau merapat nanti komen-komen, saya tunggu, enggak apa-apa. Mbak tanya lagi, kalau untuk tanaman lain bagaimana, seandainya sayur atau batang alpukat yang sudah bolong rembes, kan pernah kita coba dan berhasil, Mbah. Nah, kalau untuk tanaman lain selain itu bagaimana, Mbah? Kalau untuk tanaman lain sesuai dengan dosis sudah bisa dicoba dan sudah berhasil. Jadi ini cuma kita buktikan lebih panjang lagi sampai kita punya data-data yang real, yang nantinya kita bisa misalnya ada suatu pertanyaan atau gimana, kita bisa menjawab. Kalau untuk sayuran udah dites,
terutama sayuran daunnya tidak gosong ya, tidak terbakar, tetap seger. Nah, itu yang diutamakan petani, dan serangganya tidak merapat ke tanaman. Nah, kayak gitu. Ini. Itu Mbak ya. Iya, yang selama ini yang diberatkan terutama dari petani cabai, cabai Lombok ya. Cabai kalau di sini pengertian itu ada dua, cabai Jawa dan cabai pedes. Nah, kalau cabai pedas yang ditanam di sawah-sawah itu, nah itu biasanya banyak keluhan itu dengan kutu kebul. Jadi nanti daunnya akan mengkeret kayak gitu. Semoga ini bisa mengatasi ini nanti untuk buat kutu kebul, sehingga obat ini varietasnya tidak cuma untuk Fusarium, tapi untuk seluruh tanaman bisa terjangkau cuma dengan satu jenis. Jadi nggak terlalu banyak bawa macam-macam obat, cukup satu jenis ini, dan kita tambah dengan nanti dengan jenis pupuknya, yaitu pupuknya untuk penyuburan kan ini sifatnya cuma untuk obat ini, bukan untuk penyuburan toh ini. Berarti kita butuh teman-teman untuk melakukan tes-tes Betul. ke tanaman-tanaman Ya. yang dipeliharanya Mbak ya. Ya, khususnya Pismara nanti kita kumpulkan data-data itu, nantinya kita kumpulkan, terus kita jagong lagi. Jadi dikumpulkan, oh hasilnya seperti ini, oh hasilnya seperti ini, kayak gitu. Itu yang kita tunggu. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya bagi seluruh sahabat tani. Salam seduluran. Matur suwun Mbah nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum saudara.